Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak bapak semuanya. Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran daring ini untuk melanjutkan pertemuan kita, pembelajaran kita mengenai teks eksposisi. Nah, anak-anak bapak semuanya, kalau minggu lalu kita telah membahas teks laporan hasil observasi, kali ini lanjutannya adalah teks eksposisi. Namun sebelum itu kita wajib bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini hingga kita masih bisa bertemu walaupun tidak dalam suasana tatap muka langsung seperti pembelajaran di sekolah, tetapi suasana daring atau online. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayang dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuki materi kita pada siang hari ini. Pertama kita bahas dulu pengertian dari teks eksposisi. Bapak yakin anak-anak Bapak semuanya belum begitu paham apa yang disebut dengan teks eksposisi, walaupun selama ini banyak sekali paragraf-paragraf yang mudah kita baca dan sudah kita pahami. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan definisinya kepada kalian. Jadi teks eksposisi adalah teks paragraf yang berisi sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan dengan singkat, padat, dan akurat, dan tentunya mudah untuk dipahami. Teks ini juga dikatakan teks ilmiah atau real dan non-fiksi. Jadi itu dulu mengenai pengertian dari teks eksposisi. Mudah-mudahan penjelasan Bapak ini mengenai pengertian itu anak-anak Bapak dimanapun kalian berada bisa memahaminya. Nah, baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kita lanjutkan kembali materi kita. Kalau tadi kita telah membahas pengertian dari teks eksposisi, sekarang kita masuk kepada inti materi kita, yaitu kita bisa mengetahui apa-apa saja bagian-bagian isi dari teks eksposisi tersebut. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, bagian-bagian dari isi teks eksposisi tersebut perlu kamu ketahui dia terdiri dari 4 bagian. Ya, dia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bagian permasalahan, yang kedua adalah bagian argumentasi, yang ketiga adalah bagian pengetahuan, yang keempat adalah bagian rekomendasi. Nah, sebelum kita membahas apa sih yang dimaksud dengan pengertian dari yang keempat itu, kali ini akan Bapak menyajikan satu contoh teks eksposisi kepada kalian berjudul diskriminalisasi terhadap wanita. Bisa dilihat teksnya berikut ini. Baik anak-anak Bapak, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kalian sudah membaca salah satu contoh teks eksposisi berjudul diskriminalisasi terhadap wanita. Nah, berdasarkan contoh di atas, sekarang kita akan mencari tahu apa-apa saja definisi dari keempatnya dan seperti apa contoh kalimat yang menyatakan dari keempat bagian dari isi teks eksposisi tersebut. Nah, yang pertama adalah bagian permasalahan. Bagian permasalahan disebut juga dengan hal yang menjadi topik yang dibahas di dalam teks eksposisi tersebut. Contohnya adalah wanita masih menjadi objek kejahatan di kalangan masyarakat di Indonesia. Hampir setiap hari terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian bahwa kejahatan terhadap wanita masih sering dilakukan oleh para pelaku. Itu adalah contoh dari kalimat yang membuktikan bahwa itu merupakan bagian dari permasalahan dari suatu teks eksposisi. Kutipan kalimat itu Bapak ambilkan dari contoh yang telah kalian baca tadi. Selanjutnya, yang kedua adalah bagian argumentasi. Argumentasi adalah bukti atau alasan yang memperkuat satu tesis, namun meskipun demikian bisa juga kamu gunakan untuk menolak suatu pernyataan. Contohnya adalah para ahli pakar sosial menyimpulkan bahwa terjadi stereotip atau pengklasifikasian di kalangan masyarakat sehingga tindakan kriminal terhadap wanita sering terjadi di Indonesia ini. Nah, contoh itu bisa kita lihat nanti pada eksposisi yang telah Bapak sajikan di awal tadi. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagian pengetahuan. Pengetahuan adalah kalimat
yang menjadi penanda, ya, kalimat yang menjadi pembukti apakah teks ini bisa dikatakan teks eksposisi atau tidak. Contohnya adalah meskipun undang-undang mengenai kejahatan sudah berlaku di Indonesia, namun undang-undang tersebut seringkali tidak membuat efek jerak pada para pelakunya. Itu bisa kita lihat di paragraf keempat pada contoh yang telah Bapak sajikan di awal tadi. Nah, satu lagi ya. Kalau tadi yang pertama adalah permasalahan, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah pengetahuan, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Rekomendasi adalah pernyataan yang bisa dipercaya oleh pembaca. Ya, pernyataan yang bisa dipercaya oleh pembaca biasanya berada di bagian akhir teks. Nah, rekomendasi ini sering juga disebut dengan kesimpulan. Contohnya adalah masih kita berpedoman kepada contoh yang telah Bapak sajikan di awal tadi. Sistem patriarkika yang masih berlaku di Indonesia yang menuntut para wanita untuk menaati aturan tersebut, namun cenderung masih mendiskriminasikan wanita atau mendiskriminasikan gender. Jadi itulah pengertian dan contoh-contoh yang bisa Bapak jelaskan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan penjelasan yang Bapak berikan tadi mengenai pengertian dari teks eksposisi, mengenai bagian-bagian dari teks eksposisi, ada 4 tadi, kita ulang sekali lagi. Yang pertama adalah permasalahan, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah argumentasi, yang keempat adalah rekomendasi, beserta tadi pengertiannya telah Bapak sampaikan juga dengan contohnya. Nah, di akhir pertemuan kita akan Bapak sajikan satu contoh teks eksposisi yang keempat bagian-bagian isi tadi sudah lengkap di dalamnya. Contohnya adalah ini. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dimanapun kalian berada, jadi demikianlah tadi materi kita mengenai teks eksposisi. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan mengenai pengertian teks eksposisi, mengenai bagian-bagian teks eksposisi, mengenai contoh-contoh karangan teks eksposisi, mudah-mudahan kalian mudah memahaminya dan tentunya bisa menambah wawasan kalian semuanya. Jadi semoga apa yang Bapak jelaskan tadi bisa memotivasi kalian untuk lebih mencintai segala bentuk paragraf, segala bentuk teks yang ada dalam bahasa Indonesia. Karena bukan hanya teks eksposisi, masih banyak juga jenis-jenis teks yang lain. Seperti minggu lalu kita telah mempelajari teks hasil observasi, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari teks persuasi, teks anekdot, dan masih banyak juga teks yang lain. Baik, ada pesan yang Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga kita semuanya, baik saya maupun kalian dimanapun kalian berada, tetap dijaga kesehatannya. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dari mara bahaya. Dan yang terpenting adalah saya ingin menitipkan pesan kepada kalian untuk melaksanakan program 3M yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu melaksanakan protokoler kesehatan. Nah, M yang pertama adalah memakai masker. Nah, kita harus menggunakan masker setiap kita keluar rumah. Kemudian yang kedua adalah menjaga jarak, atau sering kita dengarkan dengan physical ataupun social distancing. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan dengan air mengalir. Semoga 3M yang kita lakukan ini kita lakukan dengan begitu baik agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19 yang sekarang ini kita lihat di media, baik media cetak maupun media elektronik, semakin ganas penyebarannya dan semakin banyak korbannya. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita terhindar dari mara bahaya ini. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada atas perhatian kalian, dan kita lanjutkan pertemuan kita di minggu yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.